Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri Healthy akan membuat mayo dari kentang. Ini kentangnya kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita belah dua. Kenapa kita belah dua? Untuk memudahkan proses pematangan lebih cepat. Kenapa dipanggang, tidak direbus atau dikukus? Untuk mendapatkan rasa kentang yang lebih nendang, kita memanggangnya daripada kita merebus atau mengukusnya karena lebih diserap oleh air, jadi rasa kentangnya mengalami sedikit kurang nendang. Nah, disinilah kita bake selama 40 menit dengan suhu 180 derajat ya, atas dan bawah. Sebelumnya ovennya kita panaskan terlebih dahulu. Nah, seperti inilah kentang yang sudah masak, kelihatan dari kulitnya ya, keriput gitu ya. Nah, sebelum kita sampai membuat keadonan kentang, kita mempersiapkan sayuran-sayuran yang akan kita gunakan. Sayuran apa saja boleh, karena sayuran itu mengandung fitokimia, isoflavon yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Apalagi dengan sayuran mentah, raw food, itu kaya akan enzim hidup. Nah, ini kentang kita kupas seluruhnya, kemudian kita haluskan dengan menggunakan garpu saja karena ini sudah lunak ya. Tanda kentang itu masak, mudah dikupas. Kemudian kita siram dengan minyak zaitun atau VCO. Ini kita bisa menggunakannya, kalau minyak zaitun kita menggunakan susu almond atau susu mente, tapi di sini saya menggunakan VCO, saya menggunakan santan kelapa. Itu perbedaannya di situ, tapi rasanya tetap dominan yang mau kemana, mau yang rasa almond atau rasa dari santan kelapa. Bumbunya garam secukupnya, kemudian black pepper, ada oregano. Nah, ini black pepper ukuran menurut takaran hati. Biasanya takaran hati lebih tepat ya. Ini ada black pepper. Ini ada oregano. Kemudian kita campur secara rata sampai tercampur merata. Setelah campur merata, kemudian kita siapkan bawang bombay, setengah aja bawang bombaynya. Terus bawang putih cincang 2 siung. Kita cincang halus ya bawang putihnya ya. Nah, ini kita cincang. Setelah itu kita tumis tanpa menggunakan oil atau minyak. Jadi kita seminimum mungkin tidak menggunakan minyak, dengan kita tumis. Setelah kita tumis berubah warna dan baunya akan harum. Nah, ini kita tumis ya, dia akan harum, menimbulkan aroma harum. Setelah harum dan warnanya seperti ini, kita masukkan kentang. Nah, ini kita masukkan kentang. Kita campur aduk rata, karena tadi kita juga udah pakai VCO atau minyak zaitun. Nah, setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit, entah susu almond, susu mente atau santan kelapa, itu bisa. Kita aduk sampai rata. Nah, tingkat kekentalan kita sendiri yang menentukan. Kita sukanya kental atau yang agak cair. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita aduk secara rata, kemudian kita tambahkan kalau selera kita mau kentalannya, kita dapat atur, bisa ditambahkan lagi atau cukup dengan kental saja. Nah, ini sudah. Kemudian kita angkat. Saya sukanya seperti ini, tidak kental dan tidak terlalu cair. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia.
Ini rasanya benar-benar nikmat sekali. Mayo dari kentang spesial buatan Ana Purnomo. Nah, ini dia, seperti inilah kentangnya yang sudah sebagai mayo, yang sudah masak. Kemudian kita siapkan sayuran. Sayuran yang kaya enzim hidup, yaitu sayuran segar, alami. Jika tidak mendapatkan organik, kita bisa merendamnya seperti di konten sebelumnya. Kita rendam dengan air asam jawa, garam, ataupun jeruk limau, jeruk peras, jeruk limau, atau jeruk nipis. Kita bisa rendam lebih kurang 10-15 menit. Kemudian sayuran kita tata. Di sini saya lebih menekankan raw food untuk tubuh kita mendapatkan muka kita menjadi glowing, bau badan hilang, terus menjaga stabilnya berat badan tubuh kita. Tetapi jangan lupa kita wajib mengikuti gaya hidup sehat. Di sini bukan tren, tetapi memang kita ingin sehat, bukan gaya-gayaan ikutin tren. Karena kalau sudah ngikutin tren, kita akan tidak bertahan lama. Jadi hanya saat itu kita ngikutin tren, setelah itu kita kembali lagi ke asal. Jadi kita kalau bisa, memang gaya hidup sehat itu kita butuhkan untuk kesehatan tubuh kita, bukan gaya-gayaan. Jadi itu akan bertahan lebih lama. Dan bisa jadi selamanya kita akan menerapkan hidup pola sehat ini bagian dari kehidupan kita. Nah, ini sudah jadi ya. Ada kacang edamame, terus ada jamur. Nah, ini kaya sekali dengan nutrisi dan enzim hidup yang terdapat pada ketimun, terus kol merah, selada. Nah, memang tidak semuanya harus raw food, tapi juga ada yang memang harus dimasak. Jadi perbandingannya adalah 20-80, di mana 20 harus dimasak dan 80 yang benar-benar fresh atau raw food. Nah, ini kebetulan saya paling suka tomat cherry, rasanya manis sekali dicampur dengan mayo kentang, rasanya luar biasa. Yuk kita hidup sehat dengan menerapkan makanan-makanan sehat untuk tubuh kita. Support tubuh kita dengan makanan yang kaya enzim hidup. Selamat menikmati. Kita terapkan pola hidup sehat, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.